Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa jamaah yang menyampaikan pertanyaan kepada kami berkaitan dengan kasus viral seputar masalah hukum memungut parkir yang sifatnya liar. Dan ini barangkali bukan kasus yang baru karena ini juga sudah menjadi pembahasan yang cukup lama. Namun kadang timbul tenggelam, kadang viral, kadang hilang, kadang viral lagi dan seterusnya. Baik, saya punya sebuah buku judulnya ini, Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Buku ini termasuk di antara buku yang cukup lama. Saya tulis sekitar, kalau di sini cetakan yang kedua, Muharram 1442, berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu. Bahkan lebih ya, sekitar 4 tahun yang lalu. Kita sudah menjelang di 1446. Di buku ini kami cantumkan pembahasan tentang masalah halal haram dunia parkir. Ya, di sini ada pembahasan tentang keributan di sekitar pasar, masalah parkir kendaraan. Baik, kalau Anda ingin lihat seperti apa isi bukunya, Anda bisa lihat daftar isi berikut. Di buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar, kita menyebutkan beberapa pembahasan pasar di masa mereka, kemudian pasar dan sisi akidah, ibadah di pasar, lalu juga ada pasar, dan berikutnya adalah keributan sekitar pasar. Lalu di pembahasan keributan sekitar pasar, saya membahas tentang masalah parkir kendaraan. Jadi seperti apa halal haram masalah parkir, kita menuju halaman 125. Baik. Menuju halaman 125. Nah, ini di halaman 149. Baik. Berikut pembahasan tentang masalah parkir kendaraan. Parkir menjadi salah satu masalah besar di masyarakat, meskipun tidak sebesar masalah sampah di pasar. Dan tak jarang ada banyak kasus pertengkaran gara-gara masalah parkir. Tentu saja sebagai muslim yang baik, kita perlu mengambil rujukan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta penjelasan para ulama berkaitan dengan hukum parkir. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah parkir. 1. Jangan mengganggu orang lain. Nabi SAW mendefinisikan muslim yang ideal. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ketika Anda parkir di sebuah tempat, parkir mobil atau parkir motor atau parkir apapun termasuk sepeda, namun tempat parkir Anda ini ganggu orang lewat, ganggu akses seseorang, akhirnya dia nggak bisa keluar rumah, dia nggak bisa masuk ke tanahnya, dia nggak bisa masuk ke tempat kediamannya dan seterusnya, maka berarti posisi kendaraan Anda telah ganggu orang lain dan itu tindakan kezaliman. Yang kedua, waspadai semua sumber doa buruk. Salah satunya adalah tindakan mengganggu orang lain yang kemudian memicu orang yang diganggu untuk mendoakan keburukan. Dan Nabi SAW melarang tindakan semacam ini karena bisa memicu orang untuk mendoakan keburukan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ittaqu al-la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Waspadalah kalian terhadap sumber laknat, yaitu orang yang berbuat jahat di jalan yang dilewati oleh banyak orang. Afwan, saya ulang. Waspadalah kalian terhadap sumber laknat. 2 sumber laknat, yaitu orang yang buang hajat di pinggir jalan yang sering dilewati orang, atau dia buang hajat di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Dia buang hajat di pos kampling misalnya, atau dia buang hajat di bawah pohon yang teduh, sehingga ketika ada orang yang mau berteduh di situ akhirnya terganggu. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hikmah akan larangan ini. Kata beliau, "Wa ma
naha anhu fi dhilli wat tariq lima fihi min idza'il muslimin. Nabi SAW melarang untuk buang hajat di tempat teduh yang biasa dipakai untuk berteduh. Kalau tempat teduh yang jauh dari pemukiman, yang tidak dipakai berteduh nggak masalah. Wa fit tariq, atau dia di jalan. Lima fihi min idza'il muslimin, karena di situ mengganggu kaum muslimin. Bitanjisi man yamurru bihi, di mana orang yang lewat jadi terkena najis. Selain itu adalah aromanya yang tidak sedap. Wastiqdhari, kemudian orang merasa jijik. Wallahu a'lam. Yang itu semuanya ganggu seorang muslim. Maka demikian pula halnya ketika orang parkir di sebuah tempat yang membuat orang jadi terhalang perjalanannya. Tempat ini padat, banyak orang lewat, dia parkir sampai menutupi setengah jalan. Sehingga membuat kemacetan yang panjang. Yang dengan sebab itu kemudian orang mendoakan keburukan bagi siapa pemilik mobil ini atau orang yang parkir di tempat ini. Maka doa keburukan itu bisa jadi mustajab. Yang ketiga, menghilangkan gangguan bagian dari cabang iman. Islam menganjurkan agar kita menghilangkan gangguan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang cabang iman. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu punya 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajatnya adalah ikrar la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, Anda kasih garis tebal untuk pernyataan menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan cabang iman yang paling rendah. Maka jika kita menggunakan prinsip mafhum mukhalafah, mengambil kesimpulan kebalikan dari teks, berarti tindakan menyebarkan atau memasang gangguan di jalan bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah. Dan parkir yang ganggu lalu lintas masyarakat bisa jadi bertentangan dengan cabang iman yang paling rendah itu. Termasuk contohnya buang bangkai tikus di tengah jalan. Terus apa lagi, Pak? Ada orang yang masang sesuatu yang itu ganggu jalan, membuat lubang di pinggir jalan sehingga bisa membahayakan orang dan seterusnya. Bahaya yang seperti ini. Selanjutnya, menyingkirkan gangguan di jalan termasuk sedekah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang bernilai sedekah. Salah satunya, wa yumitul adza 'anit tariq sadaqatun. Menghilangkan gangguan dari jalan termasuk sedekah. Berarti kesimpulan kebalikannya. Kalau ada orang yang justru masang gangguan di jalan, nah itu sikap anti sedekah. Yang kelima, berikan hak kepada pemiliknya. Dari Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Tunaikan masing-masing hak kepada pemiliknya. Jika masing-masing pengguna kendaraan telah mendapatkan jatah untuk parkir kendaraannya, maka jangan sampai mengganggu hak orang lain. Sehingga pengguna jalan punya hak untuk lewat. Pengguna jalan punya hak untuk melintas. Gara-gara Anda parkir bisa jadi mengganggu banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang parkir gratis. Menggunakan fasilitas umum diperbolehkan selama tidak melanggar aturan atau melanggar hak orang lain. Karena semua memiliki hak yang sama terhadap fasilitas umum itu. Sehingga pengguna fasilitas umum tidak boleh melakukan beberapa hal berikut. 1. Mengakui hak milik fasilitas umum itu. Ini fasilitas umum tapi dia katakan, oh ini milik saya. Gak bisa. Yang kedua, menguasai, ngapling, sehingga gak mau geser, gak mau pindah dan menyatakan itu haknya secara permanen. Ini tidak boleh. Kita jumpai di beberapa parkir milik bersama, kadang ada orang yang menaruh mobil yang gak bisa dipakai. Bannya sudah kempes semua, gak bisa dinyalain, mesinnya rusak,
bahkan olinya sudah habis, sehingga dia biarkan mobilnya rusak di situ. Sementara ada orang yang kadang dia kesulitan untuk nyari parkir. Orang ini punya mobil mangkrak ditaruh di situ. Di apartemen, parkir fasum, perumahan. Akhirnya ada orang ketika mau parkir dia kesulitan. Ada juga yang dia satu keluarga kecil, suami istri punya 2 mobil, yang satu mangkrak ditinggal, yang satu dipakai. Nah, dia seharusnya punya kesempatan satu parkir. Tapi karena dia punya 2 mobil, akhirnya dia mengambil 2 parkir. Kemudian yang ketiga adalah mengganggu pengguna yang lain. Sehingga praktek seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana ketika orang buka lapak di trotoar atau fasilitas umum, dia tidak boleh mengakui haknya, tidak boleh menguasai, dan tidak boleh ganggu orang lain. Nah, selanjutnya, sewa lahan parkir dengan akad ijarah. Bolehkah seperti ini? Kita akan membahas dari sisi tinjauan akad untuk kasus parkir berbayar. Parkir di tempat kita secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Ada parkir resmi, ada parkir tidak resmi. Parkir resmi, dia masuk ke sebuah wilayah tertentu. Ketika masuk dia ngambil karcis, ketika keluar dia bayar. Kita fokuskan terlebih dahulu untuk parkir yang resmi. Pemilik barang adalah orang yang paling berhak terhadap barangnya. Pemilik lahan berarti orang yang paling berhak terhadap lahannya. Dan kaidah kepemilikan tanah dinyatakan oleh para ulama, milkiyatul ardi tashmulu ma fawqaha alau wa ma tahtaha amqa. Kepemilikan tanah mencakup semua yang ada di atasnya dan semua yang ada di bawahnya. Saya ulang ya. Milkiyatul ardi, kepemilikan tanah, tashmulu ma fawqaha uluwan. Mencakup semua yang ada di atasnya terus ke atas sampai ke langit. Sehingga kalau kita punya rumah sekian, lalu ini adalah rumah tetangga, dia membuat rumah lantai sekian, misalnya lantai 3, terus dilebarin daknya yang atas ini, nutupi rumah kita, boleh nggak? Sepakat manusia mengatakan nggak boleh. Loh kan, rumahmu di bawahnya nggak kena, ini jauh, mungkin jaraknya 6 meter, baru ada dak nutupi rumahmu. Iya, tapi wilayah atas ini adalah pemiliknya yang punya rumah ini. Demikian pula dia punya bawahnya terus ke dalam. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang menggosok, merampas tanah milik orang lain yang bukan haknya, maka besok di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis bumi. Sejengkal tanah dikalungkan sebanyak 7 lapis. Berarti ke bawah itu mengikuti kepemilikan yang ada di permukaan. Karena itu jika ada orang lain menggunakan, maka dia harus meminta kerelaan dari pemiliknya. Termasuk menaruh kendaraan. Kerelaan itu bisa bentuknya berbayar, bisa juga bentuknya gratis. Dan jika itu berbayar, akad yang dilakukan adalah akad ijarah, menyewa lahan untuk parkir kendaraan dengan hitungan waktu tertentu. Beberapa fatwa mengisyaratkan hal ini, di antaranya fatwa dari Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar. Ketika beliau ditanya soal parkir, ada yang berbayar, apa statusnya? Jawab beliau, yajibul iltizam bitaf'ir rusumil mawaqif lil jihati allati tamlikul mawaqif wa tu'ajjiruha ala ashabis sayyarat. Wajib memenuhi aturan dengan membayar biaya parkir kepada pihak yang memiliki tempat parkir, kemudian dia sewakan kepada para pemilik mobil. Sehingga statusnya adalah akad sewa. Dan keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah. Tayyib. Oleh karena itu, untuk parkir yang sifatnya sewa, maka kita wajib bayar. Nah, dalam hal ini terkadang pemilik mengelola sendiri.
dan terkadang pemilik menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain. Misalnya rumah sakit swasta. Kemudian rumah sakit ini menyerahkan pengelolaan lahan parkir kepada perusahaan ABC. Nah, perusahaan ABC menyampaikan, nanti ketertiban parkir, kemudian karyawan parkir dari kami. Sementara pemilik lahan akan mendapatkan hak misalnya 70% atau 60%. Sementara yang sisanya 40% menjadi hak milik perusahaan parkir. Seperti itu boleh. Atau dikelola sendiri oleh pemiliknya. Saya punya lahan, siapa yang parkir di sini silahkan bayar ke saya. Demikian juga boleh. Selanjutnya, hukum parkir liar. Kita beralih ke parkir liar. Yang kami maksud parkir liar adalah mereka yang menarik biaya parkir di wilayah yang bukan miliknya. Kami tegaskan, kita berbicara untuk parkir berbayar, bukan parkir gratis. Jadi di sini yang jadi masalah adalah yang narik. Yang jadi pertanyaan, atas alasan apa petugas parkir meminta uang bayaran? Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Haj Isa Al-Jaziri. Syekh Muhammad Isa, Dr. Muhammad Haj Isa Al-Jazairi, salah satu muridnya Dr. Muhammad Ali Ferkus, hafizahumullah. Beliau mengatakan, atau ada teks pertanyaan. Hunaka dhahiratun intasharat fi biladina wa yama tusamma bil barking fil arsifah al-umumiyah. Ada fenomena tersebar di negara kami yaitu parkir di trotoar milik umum. Apa hukum pekerjaan parkir ini? Dan apa hukum penghasilan darinya? Barakallahu fiik. Kemudian jawab Syekh Dr. Muhammad Haj Isa Al-Jazairi. Kata beliau, fa inna hadhihi dhahirah al-mausufa fi su'al. Fenomena seperti yang ditanyakan, min madhahiri akli amwalin nasi bil batil. Termasuk di antara bentuk makan harta orang lain dengan cara yang enggak benar. Wa dzalika anna hadzal harisa al-maz'um yastaghillu arsifatat tariq al-'am limaslahatihi al-khassah. Karena penjaga parkir dalam anggapan dia mengambil keuntungan untuk trotoar jalan yang itu milik umum, sementara keuntungan itu untuk kepentingan pribadinya. Biduni takhwili minal jihati rasmiyah wa duna ridha min ashabi sayyarat. Sementara dia tidak punya hak dan tidak punya wewenang yang telah diterbitkan oleh pihak resmi dan tidak ada kerelaan dari pihak pemilik mobil. Waqad hasala bisababi hadhihi dhahirah, dan disebabkan fenomena ini terjadi tadyiqu kabirin 'alan nas, menyusahkan banyak orang. Sehingga orang ketika mau parkir dia mikir, wah nanti kayak mobil saya bergerak tiba-tiba prit tarik duit. Nah, kita lanjutkan. Kemudian beliau memberikan solusi. Kata beliau, yang bisa kami nasihatkan bagi mereka yang ingin mendapatkan rizki yang halal, yang seharusnya dilakukan si tukang parkir, adalah memberikan layanan menjaga mobil ketika ditinggal oleh pemiliknya. Dan dibayar dengan nilai tertentu. Siapa yang mau ngasih bayaran, dia bisa terima, dan yang tidak ridho, jangan minta apapun darinya. Dan jangan melarang siapapun untuk memarkirkan mobilnya, sehingga uang yang dia terima sebagai ganti dari upah menjaga mobil dan bukan upah menyewakan trotoar atau menyewakan jalan apalagi. Tayyib. Karena itu begitu ada orang yang parkir, lalu si tukang parkir ini menyampaikan kepada si pemilik, kami akan jagakan kendaraan Anda, nanti ada biayanya. Nah kalau misalnya dia bilang, enggak Pak, kami enggak butuh dijaga karena kendaraan saya tidak saya matikan dan di situ ada keluarga saya. Saya cuma sebentar. Ada orang di dalam mobil itu. Insya Allah tidak masalah. Nah kemudian kalau misalnya ada yang ngasih silakan diterima. Atau misalnya Anda ngasih panduan bergerak misalnya. Prit, kanan kiri, maju mundur, bruk. Misalnya demikian. Silahkan.
Karena itu bisa berupa jasa yang dibayar. Selanjutnya, konsekuensi akad untuk parkir di tempat umum. Karena akadnya adalah ijarah untuk kegiatan menjaga kendaraan yang diparkir, maka penjaga berposisi sebagai pemegang amanah. Dan tugas amin atau orang yang mendapatkan amanah adalah menjalankan amanah sesuai SOP. Karena itu apabila terjadi resiko, misal ada barang yang hilang atau kendaraan hilang, siapa yang harus nanggung resiko? Kita bicara konsekuensi. Yang pertama, jika resiko ini terjadi di luar keteledoran tukang parkir, dalam arti dia telah menjaga sesuai SOP, maka tukang parkir tidak menanggung resiko. Yang kedua, jika risiko ini terjadi karena keteledoran tukang parkir. Misalnya seharusnya dia jaga, malah dia tinggal ngopi, tinggal tidur, maka dia wajib mengganti semua risiko tersebut. Maka dari keterangan ini bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika parkir jangan sampai ganggu orang lain. Poin penting 1. Yang kedua, diperbolehkan memanfaatkan lahan milik umum untuk parkir selama tidak permanen dan tidak mengganggu pengguna yang lain. Sehingga kalau Anda punya mobil tapi Anda nggak punya tempat parkir, nanti jadinya mengganggu permanen. Karena selalu parkir di depan rumah. Ini pemiliknya mana? Si A. Si A punya garasi nggak? Nggak punya. Masya Allah. Maka jadinya dia selalu ganggu orang. Dan itu permanen. Punya mobil nggak punya tempat parkir. Yang ketiga, parkir di tempat umum pada asalnya gratis dan tidak boleh dipungut biaya. Yang keempat, parkir di tempat milik seseorang wajib minta izin kepada pemiliknya, termasuk dengan cara sewa. Yang kelima, pemilik lahan paling berhak untuk menentukan kebijakan apapun untuk lahannya, termasuk menyewakan kepada orang yang membutuhkan parkir. Yang keenam, bagi tukang parkir di tempat umum, dia tidak berhak minta biaya untuk sewa lahan parkir, karena itu bukan tanah miliknya. Namun dia berhak meminta biaya menjaga kendaraan yang diparkir. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga menjadi penjelasan yang bisa menjawab pertanyaan beberapa orang berkaitan dengan masalah parkir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikuti Daurah ANB Jumat sampai Ahad 10 hingga 12 Mei 2024. Hubungi 0812 2616 9790.